Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat melakukan pertemuan pada hari ini dalam memenuhi tugas wawasan kependidikan. Untuk itu, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang mendapat materi tentang administrasi pendidikan, bersama saya sendiri selaku moderator, atas nama Kadit Dwi Arteni dengan NIM 2212021017 dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Arif Purnawan dengan NIM 2212102123. Dan saya Nima Desinda Indrayani dengan NIM 2212021027. Baik, pada pemateri pembahasan yang pertama, yaitu administrasi pendidikan, di mana submaterinya adalah pengertian dari administrasi kurikulum, yang kedua ada kurikulum dan pembelajaran, yang ketiga ada fungsi kurikulum, yang keempat ada tujuan kurikulum, dan yang kelima ada pengembangan kurikulum. Pada pemateri pertama, kepada Ari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan membahas terkait administrasi pendidikan, yang mana terdiri dari pengertian administrasi pendidikan, prinsip-prinsip administrasi pendidikan, dan juga komponen administrasi pendidikan. Berbicara tentang administrasi pendidikan, yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan efektif dan efisiens pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya, manusia, kurikulum, dan juga fasilitas. Kemudian, adapun prinsip-prinsip administrasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu ada prinsip efisiensi, yang kedua ada prinsip pengelolaan, 3 prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Kemudian, adapun komponen-komponen administrasi pendidikan, yang pertama itu ada administrasi personil sekolah, kemudian administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, kemudian ada administrasi siswa, dan yang terakhir administrasi sekolah dan masyarakat. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh teman saya, Cynthia. Waktu dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan panduan dalam mengajar, dan administrasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan mengarahkan. Jadi, administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Adapun fungsi dari kurikulum yaitu sebagai guiding instruction, kemudian anticipatory, kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan efektivitas kinerja guru atau siswa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik, next. Selanjutnya ada pun 3 konsep dari kurikulum, yaitu kurikulum adalah inti pokok yang menjadi substansi kegiatan sekolah, yang kedua kurikulum dipandang sebagai suatu sistem, dan yang ketiga kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli. Adapun kegiatan dari administrasi kurikulum itu yaitu yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar, dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar. Dari kegiatan administrasi kurikulum tersebut dapat dilihat bahwasanya tujuan dari administrasi kurikulum yaitu untuk melaksanakan dan juga membangun kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan juga sasaran pendidikan. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merupakan bahan belajar yang sudah ditentukan secara pasti dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, dan juga bagaimana cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar. Kemudian ada pun 3 konteks kurikulum, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Dan selanjutnya yaitu
ketentuan proses perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum menggunakan judgement ahli bidang studi. Kemudian dalam menentukan kurikulum, perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu minat, tingkat kesulitan, dan urutan bahan pelajaran. Dan yang terakhir, perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan pada penggunaan metode dan strategi. Dan yang terakhir yaitu penggolongan kurikulum. Yang pertama, kurikulum dapat dilihat sebagai suatu produk, kurikulum dapat dipandang sebagai program, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai pengalaman siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dita, dipersilahkan. Baik, adapun fungsi dari kurikulum menurut Lacit adalah fungsi kurikulum berhubungan dengan komponen yang mengarah pada tujuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fungsi dari kurikulum itu selalu bertujuan atau tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Dan adapun 3 aspek dari kurikulum yaitu adalah fungsi bagi sekolah atau fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yang kedua adalah fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah, dan yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi konsumen. Fungsi kurikulum bagi sekolah itu adalah sebuah pemeliharaan proses di mana kurikulum dan sekolah tersebut dapat menjadi satu sebagai tujuan dari pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah merupakan penyiapan tenaga kerja di mana para guru dan staf pegawainya harus mampu mengikuti kurikulum yang berlaku pada saat di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi komponen, maksud saya konsumen, adalah penyempurnaan program di mana konsumen membantu agar kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Lalu fungsi kurikulum juga dibentuk sebagai sebuah alat agar dapat membantu tujuan kurikulum tersebut. Di mana fungsi dari kurikulum adalah alat untuk mencapai pendidikan, alat pelancar program pendidikan, dan alat proses pendidikan. Lalu, fungsi kurikulum itu selalu secara tidak langsung berkaitan dengan dalam ataupun luar lingkungannya. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan fungsi kurikulum yang menjadi penyusun buku ajar, di mana fungsi kurikulum bagi penyusun buku ajar ini harus mampu sesuai dengan tujuan kurikulum yang ada. Yang kedua adalah fungsi kurikulum bagi guru, yakni guru mampu untuk mengajarkan metode yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Lalu, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Diibaratkan kepala sekolah adalah sebagai manajer di sekolah itu. Lalu, jika seandainya kepala sekolah mampu untuk mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran tersebut yang diterapkan di dalam sekolah, maka kurikulum tersebut akan berjalan dengan lancar. Lalu, fungsi kurikulum dalam masyarakat dapat diartikan bahwa pentingnya tidak hanya untuk warga negara saja, maksudnya warga negara yang bersekolah, namun fungsi kurikulum bagi masyarakat tersebut dapat membantu masyarakat bahwa pentingnya pendidikan akan membantu proses kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bisa di next. Baik, adapun tujuan dari kurikulum, yang pertama, tujuan kurikulum itu tidak terlepas dari tujuan pendidikan dasar atau konsep yang tidak sama, namun diyakini kebenarannya berdasarkan sudut pandang dari Dakir. Menurut Roberts dan Kelaf, tujuan kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama adalah membentuk siswa untuk mampu memecahkan masalahnya sendiri. Seperti kita diajarkan untuk saling dapat membantu ataupun dapat mengidentifikasi masalah apa yang kita temui, lalu apa solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah membantu siswa belajar bekerja sama dengan orang lain. Kurikulum dapat membantu siswa untuk belajar bekerja sama dengan orang lain, contohnya seperti pada saat kerja kelompok. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa kita sebagai makhluk sosial harus hidup saling berdampingan dan tidak dapat hidup sendiri. Lalu yang ketiga, membantu pengembangan minat individu siswa. Sesuai dengan perubahan kurikulum yang ada, pastinya minat dan bakat siswa pun juga akan dapat ditentukan dari kurikulum tersebut. Contohnya misalkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini lebih memusatkan kepada para siswanya agar dapat melakukan
pembelajaran yang bersifatnya internasional, seperti mungkin student exchange dan lainnya. Hal tersebut dapat mengembangkan minat dan bakat siswa tersebut agar dapat sesuai dengan perjalanan pendidikannya. Lalu yang keempat, sebagai alat belajar yang terarah dan bermakna. Nah, fungsi dan tujuan kurikulum dibentuk itu juga sebenarnya sudah terarah dan juga bermakna, sehingga para siswa, sekolah, guru, ataupun kepala sekolah yang memimpin atau menjadi seorang tenaga pendidik tidak akan keluar atau menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah alat untuk membantu siswa yang tahu apa akan dibutuhkannya. Lalu, siswa akan menjadi tahu apa yang ia butuhkan ketika ia mampu mengikuti kurikulum tersebut. Misalkan pada saat kurikulum Merdeka, ia merasa bahwa ia ingin menjadi siswa yang melakukan pertukaran pelajar. Lalu hal apa yang ia butuhkan? Tentunya dengan salah satu cara adalah belajar bahasa internasional. Jadi hal tersebut dapat membantu siswa untuk mengetahui apa yang ia butuhkan saat pembelajaran tersebut. Next. Baik, untuk Selanjutnya ada pengenalan kurikulum. Untuk rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. baik, pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Pengertiannya yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita bisa lihat adapun model pengembangan kurikulum itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada model administratif, kemudian yang kedua ada model demonstrasi, kemudian yang ketiga ada model BCAM, kemudian ada model Rogers, model pemecahan masalah, dan Cabas Inverted Model. Kemudian adapun prosedur-prosedur dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, kemudian ada pengorganisasian kurikulum, kemudian yang selanjutnya ada penyusunan staf, dan yang terakhir adalah kontrol kurikulum. Nah, adapun implementasi pengembangan kurikulum itu sangat penting dilakukan karena pengembangan kurikulum ini yaitu proses penerapan ide atau konsep kebijakan dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun keterampilan serta nilai dan sikap peserta didik. Nah, penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan demi memperoleh hasil yang memuaskan, terutama dengan penerapan serta penjabaran standar isi dan standar kompetensi. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini bisa kita lihat pada mind map berikut. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.